Kembali lagi bersama saya Bramuli Edini Surasenoya dengan NIM 400306195 dari Program Studi Perencanaan Tata Ruang dan Pertanahan. Kali ini kita akan membahas terkait tentang analisis lahan kritis, di mana sebelumnya perlu kita pahami bahwa lahan kritis merupakan lahan yang mengalami atau dalam proses kerusakan secara fisik dan biologi yang sehingga pada akhirnya akan membahayakan fungsi hidrologis, orologis, dan produksi pertanian, permukiman, dan kehidupan sosial ekonomi. Lahan kritis juga dapat diartikan sebagai lahan yang fungsinya kurang baik untuk media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau tidak dibudidayakan. Adapun faktor penyebab kekritisan suatu lahan dibagi menjadi dua faktor. Faktor alam seperti kekeringan, tergenang air, erosi tanah, dan pembekuan air. Pada faktor non alam disebabkan oleh alih fungsi lahan, salah pengelolaan lahan, tercemar bahan kimia, dan sampah organik. Sehingga pada kali ini kita akan melakukan analisis lahan kritis pada daerah aliran sungai di salah satu das di sekitar Sukoharjo, yaitu Das Samin, di mana kita akan membutuhkan beberapa data dan data-data raster dan vektor seperti data citra satelit, data DEM, data curah hujan, data kelerengan, data tutupan lahan, data jenis tanah. Di mana nanti kita akan melakukan pengolahan satu persatu, dimulai dengan pengolahan pada citra satelit, di mana kita akan melakukan koreksi terlebih dahulu untuk memastikan koordinatnya. Sehingga kita akan memulainya pada pengolahan data untuk citra satelit Landsat 8. Baik, saya akan melakukan share screen. Oke, berikut ini adalah citra satelit yang akan kita gunakan, yaitu band 10, band 7, band 5, band 4, band 3, dan band 2. Di mana kita akan menggunakan Dasamin. Jadi berikut adalah administrasi Dasamin tersebut. Sehingga kita akan melakukan klik pada citra satelit agar sesuai dengan lokasi wilayah studi kita. Kita akan melakukan klik, membuka pada R-Toolbox, pada Tools Spatial Analysis Tools, kemudian pada bagian Extraction, dan Extract by Max. Kita akan memasukkan input band 10, dan input raster of feature marks data kita masukkan Dasamin sebagai pemotongnya. Kemudian pilih tempat penyimpanan, kita akan menyimpannya pada folder praktikum lahan kritis. Praktikum lahan kritis. Oke. Band 10. Untuk ditambahkan .tif agar dapat disimpan pada direktori penyimpanan. Untuk dapat menyesuaikan koordinat lokasi Dasamin, kita melakukan editing koordinat pada environments.
klik pada output coordinates. Untuk output coordinate system, pilih as specified below, dan kita memilih WGS 1984 UTM zona 49S karena Dasamin berada pada koordinat ini. Dan klik OK, dan klik OK. Kita tunggu hasil dari tape band 10 sesuai dengan wilayah studi kita. Baik, sudah terlihat berikut adalah band 10 hasil klip kita pada Dasamin. Maka dari itu untuk band 7, 5, 4, dan 3, serta 2 nanti lakukan pengklipan menggunakan Dasamin, sehingga nanti seluruh band akan sudah terpotong sesuai dengan wilayah studi kita. Baik, jadi sehingga nanti hasilnya akan berbentuk seperti ini: band 10, band 7, band 5, band 4, band 3, dan band 2. Di mana dari masing-masing memiliki nilai high dan low. Untuk contohnya adalah pada band 10 memiliki nilai high 31.894 dan low-nya sebesar 23.444. Selanjutnya kita akan melakukan koreksi radiometrik pada setiap band, yaitu koreksi TOA atau top of atmosphere, di mana kita akan menggunakan pada spatial analysis tools pada bagian map algebra dan raster kalkulator. Sebagai contohnya kita akan melakukan simulasi, kita melakukan koreksi radiometrik pada band 10, di mana rumusnya menggunakan band dikali 0,00002 dikurang 0,1, di mana ini berasal dari data MTL dari citra Landsat 8 ini. Dikali 0,00002 dikurang 0,1. Kita akan menyimpannya sebagai TOA band 10. .tif. Sehingga dapat kita lihat bahwa untuk TOA band 10 saat ini memiliki nilai high 0,53788 dan low-nya sebesar 0,36888. Dan perlu kita lihat hasil dari koreksi geometrinya. Pada klik kanan pada band 10 terlebih dahulu dan properties. Cek pada source, di mana sebelumnya band 10 memiliki nilai pixel dip 16 bit, namun setelah kita melakukan koreksi radiometri, band 10 memiliki pixel dip sebesar 64 bit. Sehingga untuk kedepannya dalam analisis kita akan melakukan TOA band yang telah dikoreksi.
pada band 7, 5, 4, 3, dan 2 lakukan raster kalkulator untuk koreksi radiometrik, di mana sebelumnya saya sudah melakukan koreksi radiometrik pada seluruh band kita yang akan kita gunakan. Berikut adalah TO band 10, TOA band 2, TOA band 3, TO band 7, TOA band 5, dan TOA band 4. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan untuk nilai AVI menggunakan inframerah dekat dan band merah, menggunakan spatial analysis tools dengan map algebra dan raster kalkulator, di mana rumus yang akan kita gunakan adalah TOA band 5 ditambah 1 dikali dikali nilai paling tinggi nilai height dari TOA band 5, yaitu 0,39354 dikurang TOA band 5 dikali TOA band 5 dikurang TOA band 4 akar pangkat 3. Jadi kita akan memasukkan, coba. Sebelumnya saya akan mengeluarkan data-data yang sekiranya tidak akan kita butuhkan lagi. Oke. Kita akan melakukan raster kalkulator untuk menghitung nilai AVI, yaitu TOA band 5, coba kita awali dengan buka kurung 2 kali, TOA band 5 B5, band 5 ditambah 1 dikali 0,39354 dikurang TOA band 4 itu kurung dikali TOA band 5 dikurang TOA band 4. Tutup kurung. Dan kita akan untuk pangkat kita menggunakan tanda kali sebanyak 2 kali, menandakan ini adalah bentuk akar pangkat 3. Jadi rumusnya adalah TOA band 5 ditambah 1 dikali 0,39354 yang merupakan nilai height dari TOA band 4 dikurang TOA band 4 itu sendiri dikali TOA band 5 dikurang TOA band 4 di akar pangkat 3. Dan kita melakukan penyimpanan dengan nama file adalah AVI. Kemudian klik OK. Sepertinya ada kesalahan, coba kita ulangin. Band 5 ditambah 1 dikali 0,39354 dikurang band 4 dikali band 5 kurang band 4 akar pangkat 3. Ya, tadi sepertinya kita lupa menambahkan .tif pada akhir nama file. Jadi kita klik OK. Semoga berhasil. Nah, berhasil. Sehingga sudah terlihat bahwa nilai AVI kita memiliki nilai 0,588037 dengan low 0. Setelah mendapatkan nilai AVI, kita akan melakukan perhitungan untuk
bare soil index, yaitu BSI, dengan menggunakan tulis yang sama, yaitu raster kalkulator. Menggunakan band 7, band 4, band 5, yang akan kita gunakan dalam analisis ini. Dengan rumus band 7 ditambah band 4 dikurang band 5 ditambah band 3 bagi band 7 tambah band 4 tambah band 5 tambah band 3. Akan kita coba. Band 7 tambah band 4 kurang band 5 tambah band 2 dibagi band 7 tambah band 4 kurung tambah band 5 tambah, ini diawali kurung terlebih dahulu, tambah band 2. Baik, akan saya ulangi. TOA band 7 ditambah TOA band 4 dikurang band 5 tambah band 2 dibagi band 7 tambah band 4 tambah band 5 tambah band 2. Nama file kita beri bsi.tif. Sebentar. Kita coba cari kesalahannya ada di mana, karena oke. Baik, kita klik oke. Nah, untuk basic kita sudah keluar dengan nilai high sebesar 1,17657 dan nilai low minus 39862. Selanjutnya kita akan melakukan vegetation density menggunakan raster dari BSI dan AVI itu sendiri. Pada spatial analysis tools, kita menggunakan tools multivariate dan principal component. Kita akan menginput dari BSI dan AVI. Kemudian kita simpan dengan nama file fd.tif. Klik OK. Oke, sehingga nilai AVI kita sudah keluar dengan high sebesar 6,57763 dengan low 0. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan shadow index atau SI menggunakan band 4 dan band 3 dan band 2. Kita akan menggunakan raster kalkulator. 1 dikurang band 4 dikali 1 dikurang band 3 1 dikurang band 2 akar pangkat 3. Jadi kita menggunakan tanda kali 2. Jadi rumusnya adalah akar pangkat 3 dari 1 dikurang band 4 dikali 1 kurang band 3 dikali 1 kurang band 2. Dengan nama file adalah SI.
Oke. Oke, nilai shadow index kita telah keluar. Biasanya kita akan melakukan perhitungan selanjutnya, yaitu pada em, temperatur index menggunakan raster kalkulator. Em, di mana kita akan menggunakan band 10 dan nilai radian maksimum dari band 10 itu sendiri dan nilai radian minimal dari band 10 itu juga. Dengan rumus, radian minimal band 10 ditambah radian maksimum band 10 dikurang radian minimal band 10 dibagi 65535 sebagai nilai tetap pada rumus ini dikali dengan band 10. Rumusnya adalah sebagai berikut. 0,10033 yang merupakan nilai radian minimal band 10 tambah buka kurung 2200180 dikurang 0,10033 tutup kurung dibagi 65535 dikali band 10. Sehingga rumusnya adalah 0, nilai minimal dari radians band 10 ditambah nilai maksimum dari radians band 10 dikurang nilai radians minimal dari band 10 dibagi 65535 dikali dengan TO band 10. Namanya adalah TI.diff kita klik OK. Nah, untuk nilai temperatur indeks kita keluar, kita akan melakukan pada untuk scale shadow index atau SSI menggunakan spatial analysis tools pada multivariate dan principal component. Di mana kita akan memasukkan nilai TI dan SI sehingga hasil dari principal component ini adalah SSI, yaitu scale shadow index. Nah, berikut adalah scale shadow index kita dengan nilai high 0,97, 0,785 dan low sebanyak 0,632104. Yang terakhir kita akan melakukan perhitungan FCD atau forest canopy density menggunakan map algebra, yaitu raster kalkulator. Kita akan memanfaatkan pada raster vegetation density dan scale shadow index dengan rumus VD dikali SSI ditambah 1 Oke. Rumusnya adalah akar pangkat 2 dari vegetation density dikali scale shadow index ditambah 1. Kita akan melakukan penyimpanan fcd.diff. Klik OK. Oke, sudah terlihat. Kita coba ubah warnanya menjadi warna hijau. Oke. Nah, berikut adalah forest canopy index kita pada dasamin.
dengan nilai high sebesar 2,68136 dengan nilai low sebesar 1. Selanjutnya kita akan melakukan analisis untuk mendapatkan nilai erosi lahan sebagai salah satu faktor penyebab dalam kekritisan lahan. Kita akan menggunakan data raster dari DEM untuk mendapatkan nilai kelerengan. Berikut adalah data DEM kita se-Jawa Tengah yang perlu kita klik sesuai dengan lokasi studi kita, yaitu Desamin. Akan kita lakukan extract by marks. Input raster yaitu DEM. Input raster of future marks data adalah Desamin. Dengan nama file adalah demsamin.tif. Karena DEM-nya masih berkoordinat 49,n, kita perlu melakukan koreksi koordinat. Pada environment kita klik output koordinat, dan pada output koordinat sistem kita pilih specified below, di mana kita akan menentukan koordinatnya, yaitu pada WGS 1984 UTM zone 49S. Oke. Dan kita klik oke. Kita tunggu prosesnya setelah DEM kita akan dipotong. Nah, hasilnya sudah keluar. Berikut adalah DEM Samin. Nah, untuk mendapatkan kelerengan kita perlu melakukan analisis lanjutan, yaitu pada Spatial Analysis Tools, pada Surface dan Slope. Masukkan DEM Samin. Kita beri nama file lereng Samin. Karena kita akan melakukan analisis untuk membuat kelerengan pada Desamin itu sendiri. Dan klik OK. Oke, berikut adalah kelerengan dari Desamin, di mana yang berwarna hijau memiliki kelerengan 0 sampai 1,8 yang berwarna, dan sampai yang tertinggi yaitu berwarna merah pada bagian timur sebesar 32,3 sampai 45,9. Kita akan melakukan reclassify menjadi 5 kelas sesuai dengan ketentuan untuk analisis. Kita melakukan pada reclass dan pilih reclassify. Kita masukkan lereng Samin. Dan kita melakukan classify menjadi 5 kelas. Dan pada break values kita akan mengubah menjadi persen sesuai dengan ketentuan pada umumnya. 0 sampai 8%, 8 sampai 15%, 15% sampai 25%, 25% sampai 45%, dan di atas 45%. Klik OK, dan tentukan nama kelas, nama file, yaitu reclassify Samin, lereng Samin.tif. Oke. Dan klik OK. Sehingga berikut adalah hasilnya seperti ini, dan perlu kita perhatikan bahwa terdapat satu data yang harus kita eliminasi.
Dikarenakan kita akan bekerja untuk mendapatkan erosi lahan pada data vektor, maka kita akan melakukan konversi lereng menjadi vektor, yaitu pada conversion raster to polygon. From raster to polygon. Kita masukkan reclassify lereng samin dan lereng. Lereng samin. Save. Coba sebentar kita perhatikan value. Untuk nilai value 1 adalah 0,8%, nilai value 2 15-25%, value 3 15-25%, value 4 25-45%, dan value 5 adalah di atas 45%. Kita klik OK, dan fieldnya adalah value yang akan nanti kita conversion juga. Kita menunggu. Oke, berikut adalah hasil dari conversion-nya. Open attribute table. Nah, coba kita lakukan dissolve untuk mendapatkan nilai value-nya saja agar mempermudah analisis kita. Klik pada grid code karena di grid code merupakan hasil dari value. Oke. Sehingga bentuk atribut table akan berbentuk seperti ini. Kembali lagi kita melakukan sudah terdapat atribut table yang lebih sedikit yang akan memudahkan kita dalam melakukan analisis. Pada bagian atribut table perlu kita lakukan sedikit koreksi lagi atau perbaikan pada salah satu data yang bukan merupakan bagian dari lereng. Ini tidak masuk dalam klasifikasi rentang kelas lereng. Baik, baik, kita akan melihat ketentuan untuk menentukan erosi lahan, yaitu pada file berikut ini, di mana untuk mendapatkan nilai LS, yaitu nilai kelas lereng 0,8 mendapatkan nilai S 0,4, 8-15% mendapatkan nilai 1,4, 15-25% 3,1, 25%-40% 6,80, di atas 40% 9,5. Oke, kita akan melakukan open attribute table dan add file dan nilai ls. Kita berikan type double. Untuk 0,8 berapa nilai ls 0,4, 8-15 1,4. Oh iya, perlu kita lakukan edit feature dan editing pada file ini. Untuk kelas 1 mendapatkan 0,4, kelas 2 1,4, kelas 3 3,1, kelas 4 yaitu 25-40% 6,8, dan di atas 45% atau kelas 5 9,5 untuk nilai ls. Dan save, edit, stop, edit. Baik, selanjutnya kita akan melakukan setelah lereng kita selesai sebagai salah satu faktor untuk nanti melakukan analisis erosi, selanjutnya adalah untuk curah hujan. Berikut adalah curah hujan
di Jawa Tengah, sehingga kita akan melakukan klik untuk wilayah Dasamin. Kita melakukan geoprocessing dan klik curah hujan Jateng dan Dasamin. Curah hujan. Oke, sehingga hasilnya adalah seperti berikut ini. Dan untuk scoring pada nilai curah hujan, kita akan melakukan sesuai dengan ketentuan, yaitu pada untuk nilai R hujan, dengan rumus ini 0,41 dikali base-nya pangkat 1,09. Jadi kita perlu menentukan base-nya terlebih dahulu. Kita hapus untuk kolom yang tidak diperlukan untuk mempermudah. Yang pertama kita akan melakukan add file untuk nilai base air hujan. Double. Dan yang kedua adalah nilai air hujan itu sendiri. Untuk nilai base-nya kita akan mengambil nilai tengah dari setiap data curah hujan, yaitu 1750 sampai 2250 sebanyak 2000. Perlu kita lakukan state editing terlebih dahulu. Dua ribu 1500 sampai 1750, 1625, 1625, 2000 dan 2500. Oke, kita setelah kita menentukan nilai base-nya, kita akan melakukan perhitungan untuk nilai air hujan itu sendiri, yaitu klik blok pada air hujan dan klik kanan dan fill kalkulator, yaitu 0,41 dikali nilai base-nya dan pangkat 1,09 dan klik OK. Sehingga nilai untuk air hujan sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan melakukan scoring untuk jenis tanah pada Dasamin. Berikut adalah peta pengguna lahan. Sebelumnya kita melakukan stop editing terlebih dahulu. Yes. Oke, kita klik jenis tanah dan Dasamin. Jenis tanah, save. Oke. Berikut adalah hasil peta jenis tanah dari Samin itu sendiri. Kita akan melakukan scoring sesuai dengan ketentuan nilai jenis tabel nilai K, yaitu adalah seperti berikut. Adalah tabel nilai erodibilitas tanah. Dengan tipe tanah dan nilai K-faktor, seperti aluvial kelabu 0,315, aluvial kecoklatan kelabuan 0,193.
Kita open attribute table. Kita coba hapus data-data yang sekiranya tidak perlu untuk nanti memudahkan kita dalam melakukan overlay untuk mendapatkan nilai erosi lahan. Yang akan kita gunakan hanya pada field keterangan, sehingga yang lainnya akan kita hapuskan. Oke, kita melakukan add file yang adalah nilai K double. Nilai K dari latosol adalah 0, oke, kita perlu start editing terlebih dahulu. Jadi feature start editing. Continue. 0,315. Oh maaf, untuk latosol 0,175, latosol coklat kemerahan 0,121, lalu vial kelabu 0,315. Oh, mohon maaf, sepertinya kita salah menggunakan tanda koma. 0,175, 0,121, 0,315, 0,315. Latosol coklat kemerahan 0,121, 0,315. Oke, kita sudah melakukan scoring pada jenis tanah, save edit, dan stop edit. Oke, kita close. Selanjutnya kita beralih pada PL. Berhubung karena PL Jateng memiliki data yang cukup besar dan membutuhkan waktu yang lumayan lama nantinya melakukan klip. Sebelum ini sudah saya klip untuk PL Jatengnya sendiri agar dapat mempermudah kita. Berikut adalah gambaran dari peta PL Jateng yang akan kita klip sesuai dengan Desamin, dan hasil klipnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah hasil klip, dan berikut adalah hasil atribut tabelnya yang akan saya tunjukkan. Oke, atribut table dan sebelumnya oke. Berikut adalah hasil sudah termasuk di scoring sesuai dengan ketentuan berikut. Akan saya tunjukkan ketentuannya untuk nilai dari CP, yaitu kita menggunakan nilai indeks tanaman atau vegetasi dan pengelolaan lahan, yaitu hutan mendapat nilai CP 0,001, hutan sekunder mendapat nilai CP 0,1, sampai dengan tanah kosong mendapatkan nilai CP yaitu 1. Sehingga dari atribut table kita terlihat sudah di scoring. Perkebunan 0,2, sabana padang rumput 0,01, semak belukar 0,01, tegalan ladang 0,01, sawah 0,01, dan lahan terbangun 0,6. Oke, sepertinya untuk melakukan analisis untuk erosi lahan, data-data yang kita perlukan sudah ada, yaitu PL Samin, lereng Samin, curah hujan, dan jenis tanah. Kita melakukan overlay intersect.
pada geoprocessing intersect, kita akan memasukkan jenis tanah, curah hujan, lereng, dan PL Samin. Dengan nama file adalah erosi lahan. Oke. Kita tunggu. Oke, berikut adalah hasil dari erosi lahan kita, sehingga hasilnya adalah seperti berikut. Nilai K, air hujan, LS, dan CP. Kita melakukan add file dan A. A itu adalah simbol dari erosi lahan dengan tipe double, dan klik OK. Sesuai dengan pedoman, kita perlu melakukan perhitungan, yaitu menghitung erosi lahan seperti berikut. Curah hujan, nilai curah hujan dikali LS, dikali K, dikali CP. Sehingga kita perlu melakukan perhitungannya. Kita blok pada field A dan field kalkulator. Kita melakukan perhitungan K dikali air hujan dikali LS dikali CP. Dan OK. Sehingga hasilnya sudah keluar, yaitu seperti berikut. Oke, jadi untuk melakukan analisis untuk kekritisan lahan, kita perlu melakukan dissolve untuk nilai A dari erosi lahan yang akan nanti kita kelaskan, yaitu dengan dissolve dan erosi lahan, dissolve, save, dan kita checklist hanya bagian field A karena tujuan utama kita adalah mendapat nilai A, yaitu erosi lahannya. Oke, untuk erosi lahan sudah kita dapatkan, yaitu seperti ini A. Dan kita melakukan propertize, simbology, quantize. Kita akan mengkelaskan menjadi 5 kelas. Classify, yaitu equal interval. Dan klik OK, dan apply. Oke, sehingga hasilnya akan terlihat seperti berikut. Maka kita melakukan open attribute table dan kita akan melakukan add file untuk mendapatkan nilai skor A. Dan adalah double. Oke, kita urutkan.
di mana untuk kelas pertama akan mendapatkan nilai skor A1, kelas kedua mendapatkan nilai skor A2, dan seterusnya sampai dengan kelas kelima mendapatkan nilai skor 5. Kita akan melakukan blok agar cepat sampai 414. Ya, di sini kita blok pada field A, field kalkulator, skor A sama dengan 1. Lanjut untuk kelas 2, yaitu 414 sampai 8237. Kita coba ulangi karena tadi ada kekeliruan. 627 sampai 4140 ternyata. 4000. Atau coba kita perhatikan pada properties. Nilai A 5 kelas, classify equal interval. Oke. Dan apply, dan oke. Oke, sebenarnya sudah benar kita melakukan open attribute table 0 sampai 410. Ya, di sini. Field kalkulator 1. 4140 sampai 8237. Nilai skor A2. Oke. Selanjutnya nilai 8237 sampai 12 di sini. Skor A3 1247 sampai 16 adalah 4. Dan yang terakhir 16541 sampai 20.675, skor A nilai 5. Oke, karena selanjutnya kita akan bekerja pada data raster, maka perlu kita melakukan conversion dari erosi lahan ini menjadi data raster, yaitu to raster, polygon to raster, erosi lahan di solve, yang di solve pada skor A, erosi lahan .div. Oke. Oke. Kita coba ulangi karena tadinya sepertinya ada kesalahan.
Kita perlu environment, output coordinate, as specified below, WGSH 94S, dan oke. Mudah-mudahan kali ini berhasil. Ini lebih ya. Oh, baik, hasilnya akan terlihat seperti ini. Kita akan melanjutkan untuk pada FCD kita melakukan reclassify FCD classify itu menjadi 5 kelas equal interval. Oke, dengan nama file reclassify Oke, selanjutnya kita berikut 3 file yang akan kita butuhkan, yaitu reclassify FCD, erosi lahan, dan lereng samin. Oke, kita perlu melakukan FCD pada wake overlay, yaitu spatial analysis tools, dan overlay. Wake overlay, input, erosi lahan, oke. Reclassify FCD, dan reclassify lereng, oke. Yaitu set equal interval dan from 1 sampai 5 dan kekritisan lahan. Oke, save dan oke. Sehingga baik, sudah terlihat bahwa kekritisan nilai lahan kita adalah seperti berikut. Terdapat ini skor 1 sampai 4. Jadi berikut adalah langkah-langkah yang akan kita langkah-langkah dalam melakukan analisis kekritisan lahan. Jadi dapat disimpulkan faktor-faktor yang kita gunakan sebagai penentu kekritisan lahan, yaitu erosi lahan, di mana erosi lahan itu sendiri dipengaruhi oleh jenis tanah, curah hujan, penggunaan lahan, dan kelerengan. Dan hasil terakhir kita menggunakan data lereng, forest canopy density, dan erosi lahan itu sendiri. Jadi sekian terkait analisis kekritisan lahan yang dapat kita lakukan hari ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita seluruhnya. Selamat mencoba bagi teman-teman. Terima kasih. Sampai berjumpa di
analisis-analisis yang kita gunakan di step-step berikutnya. Sampai jumpa.